manusia teh hidupnya kan dinamis ya, penuh dengan inilah lika-liku warna gitu. Justru dengan dinamisnya itu jadi proses belajarnya itu jadi terus gitu. Bagaimana memanage perasaan sedih gitu, memanage perasaan marah, kesel. Ya ini bapak mertua meninggal teh banyak pelajaran ya. Jadi untuk mendapatkan lisana sidqin fil akhirinnya istilah ayatnya mah gitu. Kalau bahasa orang nama lah, orang itu membicarakan yang baik-baik, mengingat kebaikan-kebaikan kita, jejak-jejak kebaikan itu dibicarakan oleh orang. Lisana sidqin fil akhirin. Ya kalau bicara terkenal mah ya enggak ya. Banyak orang-orang yang enggak terkenal itu ternyata Allah buka kebaikan-kebaikannya itu ketika sudah meninggal gitu. Dia enggak viral, enggak terkenal gitu. Biasa-biasa aja lah pada umumnya orang gitu. Tapi kelihatan saat yang bersangkutan meninggal itu, nah baru tuh cerita-cerita hubungan personal gitu ya. Dan bagaimana orang meskipun tidak menceritakan, tapi memaksakan diri datang gitu. Itu kan berarti udah menunjukkan si jenazah ini yang meninggal ini memang sangat punya posisi gitu di dalam kehidupan orang-orang yang datang itu. Meskipun jauh itu dari luar kota gitu. Oh ada kemarin? Banyak. Sampai tadi malam, tadi pagi baru pada pulang. Ini kan udah hari ke-4 ya, Senin sampai Kamis kan sekarang. Pada datang nginep. Itu yang jauh-jauh yang datang nyusul dari Kudus kan tadi malam. Ya orang biasa-biasa lah umumnya orang. Kerja profesional sesuai dengan bidang keahliannya. Ya. Tapi begitu pensiun, ini yang biasa orang kan gamang ya. Tadinya sibuk gitu, terus kehilangan aktivitas gitu ya. Biasanya banyak pikiran, terus juga ya gampang sakit gitu. Nah, justru di situ pemanfaatan waktu itu harus betul-betul bernilai ya, barokah dan menyibukkan. Aya nu kanu hobi naon gitu. Bisa dia dapat kebahagiaan itu gitu. Hormon oksitosinnya dia, dopaminnya dapat ya, hormon kebahagiaan. Dulu kerjanya Dulu di BPKP, akuntan ya. Oh, makanya detail. Wah, detail banget. Teliti dan teratur. Jadi sampai riwayat kehidupannya itu dicatat, semua ada buku khusus tentang obat-obat yang pernah diminum. Riwayat kehidupan di diari. Lebih dari diari. Kalau diari itu kan kenangan ya. Ini mah enggak. Misalnya tanggal sekian ke dokter dapat obat naon wae, sampai ada bukunya obat-obat yang pernah diminum gitu. Kebayang kan yang tadinya super teliti begitu, teratur, harus punya kesibukan, ternyata begitu pensiun kan dia nggak punya kesibukan yang menuntut dia begitu lagi. Nah memang sih jadi ngurus tanaman gitu ya, apik lah gitu ya. Terus juga olahraga rajin, jalan pagi gitu. Ya alhamdulillah Allah inilah kasih hidayah buat belajar Quran lah, belajar baca ya dari awal, sama melakukan refleksi gitu ya, merenungkan satu ayat, tidak saja dibaca terjemahan, tapi juga membaca lebih mendalam, memikirkan lebih lama, kemudian mengkaitkan dengan kehidupannya. Itu sangat-sangat personal kan. Kehidupan abang beda dengan saya kan, ujiannya bagaimana. Nah kehebatan Allah dalam ngasih inspirasi, ngasih insight, ngasih bimbingan dari ayat Quran tuh kompatibel ke setiap orang. Asalkan orang tuh mau mikir, dapat itu insight-nya, inspirasinya. Nah jadi bapak mertua almarhum ini ya itu tujuannya ya dia punya kebutuhan ruhani sebagaimana jasad ya, dan nggak cukup hanya dengerin ceramah-ceramah. Beliau ini juga nyimak juga kan di YouTube. Jadi kalau saya datang ke rumah tuh diskusi, ini Ustadz ini bicara begini Gus, gimana ya kira-kira, yang nggak ser gitu didiskusikan gitu. Tapi Masya Allah beliau siap gitu mendengar gitu. Kan biasanya orang kalau sudah punya pendapat pribadi ya hese.
Ya, apalagi udah sepuh, udah tua gitu ya, udah pengalaman merasa lebih banyak. Ini mah Masya Allah, jadi diskusi yang terjadi kayak gitu. Saling gitu ya, gitu, bukan memaksakan kehendak ya pendapat. Yang membuat iri itu, beliau lakukan refleksi atau istilahnya tadabbur Quran itu memang betul-betul jujur untuk pribadinya. Bagi mereka yang punya jamaah, punya istilahnya murid gitu ya, itu tercampur kan di situ. Ketika memikirkan ayat Quran itu, ini jebakannya Bang. Jebakannya itu memikirkan ayat Quran atau mendengarkan kajian Quran, yang terpikirkanku, oh ini kalau saya sampaikan lagi bagus begini. Jadi bicaranya untuk keluar. Padahal Allah menginginkan ya ku anfusakum. Diri sendiri dulu. Iya, kalian dulu tuh yang butuh gitu ya. Diselamatkan tuh kalian dulu. Baru wahlikum. Ya, baru nanti keluarga gitu ya. Berarti kan yang terdekat itu nanti keluar gitu ya. Nah ini jadi beliau lakukan itu tadabbur, membaca berulang-ulang, merenungkan gitu ya, mendiskusikan, bener nggak sih pendapatnya kieu gitu, menyimpang nggak gitu. Kalau sudah oke, tulis tangan, Bismillah gitu ya. Beliau ngasih judulnya itu ayat-ayat lenyepanen, ayat-ayat untuk direnungkan. Bahasa Sundanya lenyepanen. Jadi memang betul-betul itu buat beliau ini gitu, resapi, renungkan gitu. Jadi sebuah guidance, sebuah petunjuk. Bisa dibukuin. Iya, itu karena beliau tuh ya ngerasa bukan seorang mufasir, bukan seorang ustadz gitu ya. Hanya seorang manusia biasa, hamba Allah yang butuh petunjuk gitu. Beliau jujur dengan itu dan dilakukan. Dan Allah memang ngebantu gitu. Jadi kan sering banyak orang menganggap hese belajar Quran tuh gitu. Kalau kita tidak berbackground syar'i, ya, agama, ya, tidak paham bahasa Arab, banyaklah list ya, daftar yang membuat itu kita jadi ada hambatan gitu ya. Padahal Allah sudah menjanjikan kan, sudah dimudahkan gitu. Tinggal pahami mudakirkan. Lu mau nggak gitu ngasih waktu lebih banyak, mau nggak memikirkan lebih mendalam gitu. Itu nggak bicara modal yang dia miliki terkait dengan untuk tools ya memahami ayat Quran. Hati aja. Dia kalau mau jujur itu kepada Quran, dibimbing oleh Allah gitu. Dibimbing gitu. Ya Allah bantu, selesai itu 30 juz Masya Allah. Saya nggak tahu berapa lama ya, tapi beliau mulai sebelum COVID. Ada ungkapan sih, ini juga jadi buat setiap kita lah ya. Ya siapa tahu Gus, ya ini kan jadi warisan ke anak cucu, bisa dibaca-baca nanti yang papa kerjakan itu pernah seperti ini. Nggak ada tuh kepikiran dibaca oleh sekian orang, oh enggak, hanya itu aja gitu.